nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa walaupun ada masalah. Oh, banyak masalah ya? Haleluya, walaupun banyak masalah ya kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya, hari-hari ini kita semua terpanggil untuk masuk dalam peperangan rohani. Karena hari-hari terakhir ini saya percaya peperangannya akan makin berat. Dan setan akan berusaha melumpuhkan iman kita. Kenapa? Karena kalau iman kita lumpuh maka sudah pasti kita menjadi orang-orang yang kalah dalam hidup ini. Ya, dan kita percaya saudara bahwa ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di hidup kita, jangan takut ya. Lihat dengan cara pandangnya Tuhan bahwa setiap masalah, persoalan itu diizinkan Tuhan untuk melatih iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Jadi siapa yang lagi ada ujian hari ini angkat tangan? Tetaplah kuat. Yang tidak ada ujian, yang tidak ada masalah angkat tangan. Saya doakan biar ada masalah. Ya, tapi jangan cari-cari. Ya, supaya hidup ini tidak banyak pencobaan saudara. Karena kita sudah hidup lurus ikut Tuhan aja. Ya, makanya saya tuh kalau ada orang datang, Bu saya ini ada masalah. Puji Tuhan. Berarti masih hidup. Karena yang tidak ada masalah itu hanya orang yang sudah lihat kanan kirimu bilang, kau ada masalah, puji Tuhan loh. Berarti kau masih hidup ya. Lihat kanan kirimu, ini perintah, lihat kanan kirimu, jangan lihat saya. Suami istri lihat-lihatan. Jangan lihat istri orang, lihat istrimu sendiri. Ya. Buka bersama 2 Tawarik pasal yang ke-20, kita mau belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab. 2 Tawarik pasal yang ke-20 saudara, yaitu Raja Yosafat. Ya, raja yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, bahkan dia punya banyak strategi untuk berperang. Tapi satu saat Raja Yosafat juga mengalami ketakutan. Dia orang yang disertai Tuhan, ya. 2 Tawarik pasal 20, kemenangan atas Moab dan Amon, ya, akhir pemerintahan Yosafat. Ayat yang pertama dikatakan begini, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ini banyak saudara, Bani Amon, ya, Bani Moab, Bani Amon dan pasukan orang Meunim. Berarti banyak enggak? Banyak. Satu bani aja sudah banyak. Apalagi ini ada 3, mereka berkumpul menjadi satu, membentuk satu kekuatan untuk menyerang Raja Yosafat. Karena memang Yosafat ini kuat dalam peperangan. Lalu datanglah orang, ayat 2, datanglah orang memberitahukan Yosafat. Dia bilang begini, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di En-gedi. Dia dengar saudara, ya. Memang makanya kita harus hati-hati dengan pendengaran kita. Karena apa yang kita dengar itu bisa mempengaruhi ya pikiran kita, bahkan jiwa kita masuk ke alam bawah sadar kita. Tanpa kita sadari pikiran itu, perkataan itu mulai menggerogoti iman kita. Orang ini datang membawa berita yang menakutkan. Kita ini nggak bisa menentukan hari ini kita ketemu siapa, dengarkan omongan apa. Makanya hati-hati dalam memilih teman, amin. Itu kayaknya pengalaman pribadi banget. Aminnya kenceng banget ya. Betul, ini serius saudara ya. Karena kalau kita memilih komunitas yang buruk, teman yang buruk, ya buruklah keadaanmu. Kita harus pilih-pilih, karena kan ada orang saudara yang auranya itu negatif terus. Saudara pernah gak ketemu orang-orang begini? Ya,
Pernah, bahkan banyak kan di sekeliling kita toh. Baru ketemu ini saudara, gimana kabar Bu? Ya ampun. Beginilah hidup. Kita nih baru ketemu nih, kita yang datang bawa aura positif. Ketemu orang gini langsung lemes loh kita. Iya enggak saudara? Ya, lalu dia mulai curhat, anaknya curhat, suaminya curhat, keadaannya curhat, dan semuanya negatif. Ya, rasanya ketemu orang begini nih, aduh saya juga capek ya saudara. Ketemu orang-orang yang begini, kadang-kadang makanya juga yang konseling ini, saya mau bilang sama orang-orang Kristen ini, ya tiap ada masalah maunya konseling. Hello? Halo? Ada nih di sini orang Kristen, tiap hari maunya konseling. Ya, terus masalahnya itu terus. Saya mau tanya, sebenarnya ini orang-orang Kristen yang konseling ini sebenarnya udah tahu nggak jawabannya? Nggak usah konseling, kebanyakan konseling kau. Ya, ketemu lagi, konseling lagi, masalahnya itu terus juga. Saya kadang sampai bosan loh. Saya bilang, Bu, ibu udah tahu kan apa yang harus ibu lakukan kan? Ya sebenarnya tahu. Apalagi kalau kamu baca Alkitab, harusnya kamu, orang yang konseling itu malas baca Alkitab. Betul. Ya. Memang iya. Orang yang suka-suka konseling itu tuh karena malas baca Alkitab. Ada ibu-ibu lagi datang, Bu Debbie saya tuh mau konseling, soal apa Bu? Soal suami saya. Kenapa suaminya belum bertobat? Bukan cuma belum bertobat, pelit, kasar, suka maki-maki saya, judi, selingkuh. Saya bilang hidup lagi ya. Itu dia Bu. Saya tanya, ibu dulu menikah tuh dijodohkan atau ibu pilih sendiri? Ya saya pilih sendiri Bu. Ya kenapa ibu pilih dia? Sekarang ibu berdoa saja. Kan Alkitab bilang kan, enggak boleh cerai. Enggak ada tukar tambah. Tukar rugi juga orang enggak mau. Jadi ibu doain aja suami ibu. Itu kata firman Tuhan. Ibu belajar bersyukur, jaga hati, jaga mulut. Karena Alkitab bilang, ibu, hai istri, kalau engkau bersuami ke seorang yang belum bertobat, maka hendaklah engkau mendoakan suamimu itu. Dan tanpa perkataan, engkau harus memenangkan suamimu itu hanya dengan perbuatan. Nggak usah berkata-kata ibu, amin. Tapi ibu-ibu tuh suruh tidak berkata-kata susah atau susah? Masa perempuan disuruh tidak berkata-kata, ini sama dengan melawan takdir. Ya. Tapi itu ya ternyata itu kunci. Alkitab bilang supaya suamimu dimenangkan, hai istri, menangkan suamimu tanpa perkataan, hanya dengan Dia bilang, enak aja saya suruh doakan suami saya. Itu Alkitab bilang, Bu, ibu nggak bisa bantah, ibu nurut aja. Bu Debbie sih belum tahu, ndak rasain suamiku. Saya balas, apa Bu? Saya suruh rasain suamimu. Ya ibu jangan suruh ibu rasain suami ibu ke saya. Ya, aku emoh. Suruh ngerasain suamimu emoh. Aku yang duwe bojo dewe. Ya kui kan bojomu dewe toh. Yang pilih ya kamu sendiri toh. Ya sudah Bu. Ya, makanya saya selalu bilang pernikahan itu ada dua. Ada nasib, ada takdir. Takdir itu dari Tuhan, nasib itu kau yang buat. Jadi Bapak Ibu yang datang di sini hari ini, pernikahanmu itu nasib atau takdir? Yang ngomong takdir angkat tangan. Yang merasa pernikahanmu itu takdir Tuhan angkat tangan. Yang merasa itu nasib angkat tangan. Nggak ada juga, ini memang orang Sologi diem-dieman ya. Yang takdir nggak ada, yang nasib nggak ada. Terus ini apa ini? Yang di sini nih semua ini apa?
Yang bingung angkat kaki. Ya. Saya merasa saya dengan suami itu takdir Tuhan pernikahan kami. Ya, karena saya berdoa dulu waktu mau cari jodoh, saya minta sama Tuhan, saya berdoa. Ya. Dan Tuhan kasih saya yang terbaik, Saudara. Memang ada proses dalam rumah tangga, tapi tidak seberat waktu kau bikin nasibmu sendiri. Jadi kalau memang itu nasib ya sudah begini aja, nasibnya berdoa. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Asal kau jangan menyerah, Tuhan sanggup memulihkan. Ya, jangan berpikir tukar tambah, tidak ada. Ya, tapi berdoa, Saudara. Waktu kita ini mendengar kata-kata, mendengar perkataan orang, ya, itu seringkali masuk di alam bawah sadar kita. Waktu orang datang memberitahukan kepada Raja Yosafat, dia bilang, ada laskar yang besar. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, ya, dan mereka sudah sampai di Haseson Tamar, di En-gedi. Saudara, salah satu sikap yang sangat normal bagi seseorang ketika mendengar berita buruk, ya, itu bagaimana kita waktu dengar berita buruk? Takut apa seneng? Ya, takut, ya. Kayak tadi malam saya bersaksi, waktu dokter bilang ginjal saya mengecil 3 cm, ya saya takut, Saudara. Padahal saya sering khotbah, jangan takut. Kau jangan menertawakan saya, Bu. Kau belum rasa. Ya, nanti kau akan rasa sendiri, ya. Iya. Kita ini semua, Saudara, ya. Kita nih harus diuji dalam segala hal, Saya itu merasa saya sudah lulus ujian dalam hal kepahitan lah, ya. Sudah yang paling pahit udah saya alami, Saudara, dan saya bisa mengampuni. Udah lulus saya. Jadi sekarang kalau orang mau bikin saya kepahitan, percuma, ya. Saya akan tetap manis. Nggak usah tepuk tangan. Biasa aja. Dalam hal uang juga sudah diuji saya. Waktu itu saya ingat Tuhan bilang gini, kamu sudah dalam hal kepahitan udah lulus, dalam hal sukacita udah, damai sejahtera udah, dalam hal uang belum loh kamu. Saya tengking-tengking dulu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiba-tiba kejadian, Saudara. Waktu saya bangun studio, uang saya dibawa lari. Lumayan 300 juta. Nggak ada laporan, nggak ada apa, semua peralatan belum dibeli, keramik apa segala macam. Terakhir saya store itu orangnya menghilang. Saya di situ kecewa. Ya. Bagi saudara uang 300 juta itu banyak atau sedikit? Oh banyak juga ya. Lumayan kalau buat beli karak, kan? 1 RT makan ya saudara ya. Jadi waktu itu buat saya juga banyak uang segitu, Saudara. Wih, saya marah tiap hari, saya salahin suami, saya ribut, berantem, akhirnya nggak bisa doa, kehilangan damai sejahtera. Uang 300 juta. Makanya benar Tuhan bilang jangan taruh uangmu di hati. Ya, karena kalau hilang maka kau sakit. Ya, hati ini kita buat simpen Tuhan Yesus aja di hati. Jangan yang lain. Ya, jangan amin-amin kau, uangmu hilang 10.000 aja kau ribut di rumah. Kalau di gereja amin-aminnya kenceng, amin, 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 amin. Di rumah hilang 100.000, mencak-mencak udah marah-marah, ya. Tiap hari marah saya, tiap hari saya salahin suami gara-gara kamu itu, kenapa kamu pilih orang itu gini. Nggak bisa doa. Satu saat Roh Kudus ingetin, itu kan kamu belum lulus dalam hal uang. Terus saya suruh ngapain Tuhan? Kalau udah kayak begini, ya mengampuni. Ya kalau 300.000 mengampuni mah enteng ya. Hari ini juga saya ampuni gampang dalam nama Yesus. Aku mengampunimu. 300.000, ya 300 juta. Bagaimana mengampuninya? Tuhan bilang
Aku enggak pernah lihat nilai loh. Tapi aku lihat sikap hatimu. Mau berapapun, kalau di hatimu itu tidak melekat, kau akan gampang melakukan firman Tuhan. Wah, saya bergumul saudara. Tapi saya sudah merasa ini sudah setan sih. Tiap hari marah-marah itu setan saudara. Jangan kau berpikir setan itu bayangan hitam datang ya. Terus ada suara di pinggir rumah. Ya, itu kunti. Bukan setan. Ya, setan itu ndak usah yang sampai aneh-aneh. Tiap hari kau marah-marah, itu kau sudah kesetanan. Itu sudah kerasukan kau. Jangan pikir kerasukan itu orang teriak-teriak manifest itu kerasukan, ndak. Bapak-bapak, kau tiap hari marah, kau itu lagi dikuasai setan. Ibu-ibu, kau tiap hari marah-marah, mencak-mencak di rumah, kau juga lagi dikuasai setan. Anak-anak muda, bawaanmu ngambek, ya ribut, ngamuk, kesetanan kau. Karena prinsipnya tuh begini, kerajaan Allah itu ialah kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Ya, kerajaan setan itu marah-marah, galau, takut, khawatir, itu setan. Jadi kita membedakannya gampang aja. Ya, lihat orang kesetanan itu gimana? Kalau tiap hari kau marah-marah itu udah setan itu. Amin, suami istri. Makanya jangan berantem lama-lama. Berantem 5 menit cukup. Wong Solo iki kan sabar-sabar toh ya. Orang nek sing nesu. Neng ngambek. Ya, ndak omong. Diem 1000 bahasa. Nggak boleh saudara. Waktu saya sadar saya tiap hari marah, ini kehilangan damai sejahtera, wah ini udah setan nih saya nih. Saya bilang Tuhan terus saya harus gimana, ampuni. Kamu marah, kamu kecewa, kamu teriakin suamimu, percuma duitmu enggak balik. Jadi sekarang lebih baik kamu ambil keputusan untuk melakukan firman. Bagaimana kita berespon, itu yang dilihat Tuhan saudara. Akhirnya saya berdoa, iya Tuhan aku mau mengampuni. Saya doa, saya lepaskan pengampunan buat dia. Lalu Roh Kudus bilang gini, ambil HP. Ambil HP. Ketik sama orang itu. Bilang kamu sudah memaafkan dia. Ya enggak usah ngomong tuh Tuhan. Nanti kan dia enggak ganti uang saya. Karena ada orang-orang gitu saudara. Kalau kita sudah memaafkan, dia merasa benar ini. Ya, berarti tidak usah utang itu harus kau bayar loh. Walaupun gak ditagih. Kenapa saudara? Karena kalau kau gak bayar utangmu, walaupun orangnya gak tagih, hidupmu itu akan sulit. Itu akan mempersulit, mempersempit jalan rezekimu. Walaupun orang gak tagih, kalau ada utang bayar. Amin. Yang utang katakan amin. Jangan latah ya saudara ya. Ya akhirnya ya udah saya nurut aja Tuhan maunya gitu. WA, Shalom, saya sudah memaafkan kamu. Tadinya saya marah, saya kecewa, saya jengkel. Ya, kamu kalau nggak bertobat terkutuk. Sekalian nih saya pemberesan, sekalian saya curahkan unek-unekku kan. Tetapi Tuhan tegur saya, Tuhan suruh saya memaafkan kamu. Jadi hari ini saya melepaskan pengampunan buat kamu. Udah saya mau kirim, Roh Kudus bilang, tulis juga di bawah, mulai sekarang kamu gak akan tanya perihal uang itu. Ya kalau itu tunggu dulu toh Tuhan. Ya, aku mengampuni bisa, melupakan tidak. Orang Kristen kan begitu toh? Ya tulis di situ. Saya bilang, saya lama saudara, aduh bergetar di hati, bergetar di tangan ini. Tuhan bilang berarti kau belum sungguh-sungguh dari hatimu. Akhirnya saya tulis, dan mulai sekarang saya tidak akan lagi tanya perihal uang itu.
terserah. Kalau kamu mau ganti silakan, enggak juga enggak apa-apa. Saya kirim saudara dengan hati yang bergetar, dengan tangan yang bergetar. Ternyata melakukan firman itu tidak semudah waktu kita ngomong. Kita kalau ngomong gampang ya. Tuhan Yesus berkata, doakan orang yang menganiaya kamu. Lepaskan berkat bagi orang yang berbuat jahat kepadamu, yang merugikan kamu. Wih, gampang banget kalau di gereja kita ngomong begitu toh. Gampang. Waktu mempraktekkan